Halo sahabat SCTV, perkenalkan nama aku Erika Triasna dari Fakultas Hukum Ilmu Hukum S1. Di sini kami sedang melaksanakan PKM pengabdian kepada masyarakat di kantor Lurah Setu. Kalau mau tahu kelanjutannya, yuk ikut aku ke dalam. Kegiatan PKM ini bertujuan memberikan pengetahuan umum terkait fungsi dan guna hukum dalam kehidupan di masyarakat, terkait bantuan hukum yang meliputi KDRT, penyalahgunaan narkotika, dan pelayanan publik. Materi yang akan disampaikan adalah hasil karya ilmiah dari dosen dan mahasiswa yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan hasil penelitiannya. Pada PKM kali ini terdapat 4 materi yang akan disampaikan. Berikut materi-materi yang akan disampaikan kepada warga di kantor Kelurahan Setu. Yang pertama, bantuan hukum sebagai hak konstitusional warga negara. Yang kedua, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Yang ketiga, bahaya penyalahgunaan narkotika serta upaya pencegahannya. Dan yang keempat, ialah peran kelurahan dalam pelayanan administrasi di kelurahan di Kecamatan Setu. Cukup padat dan alhamdulillah sudah hadir beberapa perwakilan dari masing-masing RW, sehingga Pak RW dari 04, RW 06, dan beberapa ketua RT dari lingkup Kelurahan Setu. Yang saya hormati seluruh peserta hadirin pengabdian kepada masyarakat dari Universitas Pamulang yang alhamdulillah pada kesempatan ini bisa hadir. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini, di hari Jumat ini kita bisa berkumpul dalam rangka mengikuti rangkaian kegiatan PKM Universitas Pamulang. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW, pada seluruh sahabat keluarga serta kita selaku umatnya, semoga mendapatkan syafaat hingga yaumil akhir nanti. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkesempatan untuk hadir. Ini adalah suatu momen yang cukup baik. Sebelumnya saya mohon izin Pak, mohon maaf tadi sedianya Pak Lurah, Pak Adi Mustafa yang hadir untuk membuka acara, namun halangan karena mengantar anaknya yang tadi kurang sehat. Jadi saya lanjut pada kesempatan hari ini, saya apresiasi, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh dosen Universitas Pamulang serta jajaran dan pada para ketua RT, ketua RW yang sudah hadir. Dan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah tema yang cukup bagus, yaitu yang pertama, yang tunggal, yaitu bahaya penyalahgunaan narkotika serta upaya pencegahannya. Nah, mungkin sebagai informasi di Kelurahan Setu, kami sudah berkoordinasi dan selalu berkolaborasi dengan tingkat BNN. Jadi kami selaku Kelurahan Setu selalu berkoordinasi dengan BNN, artinya ketika ada gejala-gejala yang terjadi di tingkatan anak-anak muda ataupun warga Kelurahan Setu pada umumnya, alhamdulillah kita akomodir, kita coba komunikasi dan kita laporkan pada BNN. Dan ini BNN adalah mempunyai tanggung jawab sebagai pembinaan. Jadi hal-hal yang mungkin bisa dibina terlebih dahulu oleh BNN. Bantuan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Bantuan hukum ini menunjukkan peran negara dalam melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan akses terhadap keadilan dan kesamaan di kehidupan hukum. Pak, sengaja Pak, saya suguhkan, ya, yaitu Bapak Dr. Suhendar SHMH, beliau aset Setu, ya, yang terima
terima kasih atas kehadirannya Pak Doktor, karena cukup sibuk beliau, ya. Di samping beliau seorang pengacara Honda kelas jajaran Provinsi Banten, beliau juga sedang menggeluti selaku ketua Pansel, ya, Pansel di Kabupaten Lebak dan Tangerang Raya. Alhamdulillah hari ini beliau kita minta untuk memaparkan dengan disiplin beliau tentang narkoba yang saat ini adalah bakteri buat pemuda-pemuda kita. Juga Bapak Ibu dosen, kandidat-kandidat dokter juga, Pak Dr. Surendar, alhamdulillah, ya, sudah ada Ibu Aan, ya, Bu Asi, beliau juga kandidat dokter. Bu Siti selaku sekretaris PKM, adik-adik mahasiswa, terima kasih atas bantuannya dan kerjasama. Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan salam hormat yang setinggi-tingginya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, khususnya kepada aparatur pemerintahan Kelurahan Setu yang telah memberikan berbagai macam bentuk fasilitas sehingga dapat terlaksana kegiatan tersebut. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada tim dari stasiun TV Unpam, ya, walau lokal bersifat nasional, Pak. Kenapa nasional? Karena mahasiswanya 80.000 dari berbagai macam provinsi. Saya mengklaim kalau Unpam bersifat nasional, bukan lokal lagi. Terima kasih Ewok, ya. Nanti diliput, ya, agar Setu menjadi cakrawala buana untuk kita semua. Bapak dan Ibu, izinkan saya menyampaikan bahwa hari ini kami dari Fakultas Hukum melakukan yang namanya PKM, Pak. Jadi Pak Sekel, PKM itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Karena paling tidak tugas dosen ada 3 komponen. Yang pertama, dosen punya kewajiban untuk melakukan proses pengajaran. Yang kedua, dosen melakukan proses penelitian. Dan yang ketiga, dosen punya kewajiban proses pengabdian terhadap masyarakat. Salah satu implementasi daripada pengabdian masyarakat adalah dosen punya kewajiban untuk memaparkan teori-teori akademik terhadap masyarakat, ya, terkait dengan kebutuhan. Alhamdulillah, berdasarkan koordinasi dengan staf Kelurahan Setu, kurang lebih 4 hari yang lewat, Bapak Kelurahan Setu membutuhkan bagaimana pencerahan-pencerahan tentang kenakalan remaja yang terkontaminasi dengan begitu menggelutnya masalah narkoba. Kebetulan Pak Dok
Materi selanjutnya adalah penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika menjadi salah satu materi yang sangat diperhatikan, karena tentunya sebagian besar orang tua yang hadir tidak ingin anaknya terjerat dalam kegiatan tersebut. Penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Ketika seseorang melakukan penyalahgunaan narkotika secara terus-menerus, maka orang tersebut akan berada pada keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Untuk bagaimana sama-sama memberantas itu. Lalu ada juga stigma takut melapor diri gitu. Padahal ketika melapor itu nanti direhabilitasi Pak Bu. Direhabilitasi oleh siapa? Oleh pemerintah gitu. Dan mereka yang kecanduan ini akan direhabilitasi kesehatannya maupun sosialnya gitu. Dan pada saat dalam konteks rehabilitasi ini mereka tidak diproses gitu. Nah ini sebetulnya bagian daripada tanggung jawab pemerintah. Nah, justru ketika kecanduan tidak melapor, nah ini bisa diproses. Makanya semestinya ini dimanfaatkan untuk supaya penyalahguna ini tidak diproses. Nah, soal teknisnya bagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekel bahwa sudah ada kerjasama dengan BNN, apalagi BNN Tangsel ini kan adanya di situ di dekat dari Cadas Mapar gitu. Saya kira memang kita mesti banyak diskusi dengan BNN supaya mereka juga membantu persoalan ini dengan segala sumber daya yang ada. Kemudian kita juga tahu bahwa persoalan narkoba juga ditambah dalam situasi penegakan hukum ya, penegakan hukum yang belum maksimal. Situasinya bahkan belakangan beberapa waktu atau kita juga pernah dengar berita bahwa bahkan pengendalinya itu ada di dalam lapas sendiri. Ini memang fenomena yang nyata, tapi itu mungkin bukan pada konteks kita membicarakan itu, sehingga akhirnya secara umum itu juga berkontribusi menyebabkan peredaran narkoba itu sulit untuk kita berantas, namun harus tetap optimis, terutama di tengah-tengah masyarakat kita. Lalu berikutnya, next. Jadi narkotika itu singkatan daripada narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Psikotropika itu, ini potret di Tangsel ya. Nah, ini potret Tangsel tadi. Jadi ada ini tahun 2000. Selamat datang Pak Lurah, terima kasih. Ini Pak Lurah ya. Lanjut. Jadi beberapa tahun lalu ada sekitar banyak 438 warga kota Tangsel di penjara karena terjerat narkoba. Ini persoalan yang saya kira dibahas kita sama-sama antisipasi ya. Sebagaimana tadi saya sudah sampaikan. Next, lanjut. Ini jumlah secara persentase di lingkungan kerja, di lingkungan pendidikan, di lingkungan masyarakat. Next. Nah ini narkotika itu terdiri dari dua, narkoba itu terdiri dari dua, narkotika dan psikotropika, yang ada zat yang secara kimiawi maupun yang sifatnya tumbuhan yang terbagi kepada jenis-jenisnya masing-masing. Next. Nah, golongan satu hanya untuk pengembangan daripada keilmuan. Jadi sebetulnya Bapak Ibu sekalian, narkotika itu tidak terlarang ya. Yang terlarang itu penyalahgunaannya. Kenapa? Karena memang narkotika itu dibutuhkan, ya, terutama dari sisi ilmu pengetahuan yang nantinya akan digunakan untuk medis, kesehatan, kemudian obat-obatan seperti militer itu kalau perang dia selalu bawa narkoba karena menghilangkan rasa sakit. Lalu dalam rumah sakit beberapa situasi yang pasien yang membutuhkan, jadi dia harus diberikan narkoba.
tapi dalam batas yang wajar dan dalam batas kemampuan menurut dinas kedokteran. Dan peredarannya juga tidak terlarang sebetulnya, ya untuk rumah sakit, untuk laboratorium, termasuk apotek. Nah, cuma kadang apotek, nah ini seharusnya dijual berdasarkan resep gitu. Makanya banyak apotek-apotek yang jual bukan karena kebutuhan kesehatan gitu, tapi karena disalahguna gitu. Orang sehat minum zat-zat adiktif atau zat narkotika yang ada di obat-obatan tertentu seperti golongan C yang tadi disampaikan oleh Pak Sekel ya, yaitu metadon, kemudian ini yang golongan 2, propiram dan seterusnya. Next. Ya banyak ganja, sabu dan seterusnya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Ganja. Nah, bagaimana dampak narkoba secara salah guna? Nah, ini sebetulnya jadi ini yang mesti kita sampaikan bahwa ada dua persoalan, yaitu kesehatan dan fungsi. Jadi inilah mengapa alasannya kita perlu memeranginya, karena ini bukan semata-mata program pemerintah, tapi sebetulnya yang dibutuhkan masyarakat sendiri, terutama generasi penerus. Generasi penerus bisa saudara kita, keponakan kita, anak-anak kita, dan seterusnya. Next. Jadi narkoba itu langsung menyerang otak. Ya. Jadi kalau sudah otaknya yang terganggu, maka kemampuan berpikirnya sudah berkurang. Bahkan kalau intensitasnya tinggi, ya dia sudah tidak mampu lagi berpikir. Nah kalau sudah pada titik itu, maka ya kita sangat khawatir ya pada saat nanti anak atau keponakan saudara kita tidak mampu bersaing dalam kehidupan nyatanya untuk bekerja, dia pasti berinvestasi untuk berkarya, pasti tidak akan mungkin bisa spektakuler atau resikonya ya karirnya itu tidak akan membuat, karena kecenderungannya tadi dia malas berpikir karena dia merusak sistem otak ya, sistem saraf berpikir. Ini yang bahaya karena keutamaan manusia itu kan karena akal sekiranya yang membedakan kita sama pohon jengkol gitu. Yang membedakan kita sama pohon bambu kan karena akal pikiran. Justru kalau akal pikirannya rusak, ya akhirnya kita nggak ada beda juga sama pohon jengkol. Begitu ya politiknya. Oke, next. Nah kemudian, nah ini jenis-jenis ya kerusakan sistem saraf pusat, termasuk alkohol. Di alkohol itu Bapak Ibu sekalian, ini juga bahaya karena dia merusak sistem saraf. Nah ini yang memang tidak tergolong narkoba, tapi sesungguhnya dalam pemakaian yang cukup tinggi.
Pengabdian kepada masyarakat ini adalah kegiatan rutin dari mahasiswa lintas semester Prodi Ilmu Hukum Universitas Pamulang. Karena pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu dari Tridharma perguruan tinggi. Tentunya setelah memaparkan materi, warga juga dipersilakan untuk bertanya. Pada sesi tanya jawab, banyak warga yang melemparkan pertanyaan yang memang saat ini sedang mereka rasakan. Hal tersebut baik bagi dosen dan juga mahasiswa, selain dapat berdiskusi dalam forum diskusi, juga dapat melatih cara mereka melakukan public speaking. Ya, perkenalkan, nama saya Arianus Delombanua, Fakultas Hukum Universitas Pamulang dengan NIM 201010250293. Yang pada hari ini kita telah memulai menyelesaikan PKM kita di Kelurahan Setu yang tentang penyampaian materi tentang narkoba. Jadi yang disampaikan di dalam narkoba itu bahwasanya penyalahgunaan narkoba di wilayah lingkungan Setu untuk diperhatikan supaya lebih lagi diperhatikan setiap wilayahnya guna untuk mencegah masuknya narkoba di setiap wilayah, sehingga tadi sudah disampaikan oleh pemateri kepada lurah yang sudah berkesempatan hadir bahwasanya kita harus bekerja sama kompak dalam hal untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba di setiap lingkungan, khususnya untuk wilayah Kelurahan Setu. Dan juga tadi yang menjadi harapan kita kepada masyarakat supaya keinginan bersamanya untuk kompak dalam hal untuk mencegah narkoba ini supaya lebih lagi ditingkatkan guna untuk menjadikan manusia yang ada di sekitar kita menjadi warga negara yang sehat jasmani dan rohani. Terima kasih, saya dari Universitas Pamulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Di Mustafa, Lurah Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dan juga Dewan Dosen dari Universitas Pamulang jurusan Hukum yang telah mengadakan pengabdian masyarakat di Kelurahan Setu. Pada dasarnya pengabdian masyarakat adalah salah satu dari Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian masyarakat yang gunanya implementasi teori yang telah didapatkan di perkuliahan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Khusus pada kesempatan hari ini mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat tentang penyuluhan berkaitan dengan bahaya narkoba. Kita ketahui bersama bahwa narkoba ini menjadi salah satu penyakit di masyarakat. Kebetulan di wilayah Kelurahan Setu sudah terbentuk kelurahan bersih dari narkoba, namun hal tersebut sebagai sebuah langkah yang preventif. Nah, pada dasarnya perlu ada sosialisasi berkaitan dengan konsekuensi hukum dan juga dampak-dampaknya kepada masyarakat. Oleh karena itu, dengan diadakannya kegiatan pengabdian masyarakat ini menjadi kolaborasi yang baik antara pemerintah dengan aktivitas akademika dalam penanggulangan, pencegahan, dan juga pendampingan hukum. Mudah-mudahan harapan kita bersama, ilmu yang sudah didapatkan bermanfaat untuk masyarakat kami. Khusus pada kesempatan hari ini yang menjadi peserta adalah para ketua RT, ketua RW, dan juga sebagian tokoh masyarakat. Mudah-mudahan ini sebagai informasi yang baik untuk kita bersama. Mungkin itu bisa disampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itu tadi kegiatan PKM kita di Kelurahan Setu. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Saya Erika Triasna, pamit undur diri. Salam Ruang Mahasiswa. Sahabat SCTV, tidak terasa sudah 30 menit kami menemani kalian. Tim Ruang Mahasiswa pamit undur diri, sampai jumpa dan salam Ruang Mahasiswa.